Oke, kita lanjut lagi untuk memberikan kabar-kabar yang selalu bikin gedeg, yang selalu bikin warga masyarakat Indonesia selalu naik darah ketika mendengarkan kabar-kabar persoalan tentang Rohingya. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu ulama, tapi ini jangan nanti digoreng dikait-kaitkan dengan isu-isu persoalan agama. Ini saya membahas satu ulama yang mungkin penting untuk kita bahas juga, yaitu tentang UAS atau Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad ini pernah menggalang dana untuk Rohingya. Dan seperti apa videonya, mari kita simak lebih dulu sebelum kita komentari si UAS ini lebih jauh. Rohingya menyakitkan, sampai-sampai tinggal di tanah nenek moyang mereka tapi tidak diberi warga negara. Tak ada yang lebih gila daripada Myanmar. Negeri itu negeri mereka, nenek moyang mereka membuka tanah itu, tapi mereka tidak boleh punya warga negara. Tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri, tidak bisa diangkat menjadi polisi dan tentara. Mereka hanya boleh bercocok tanam, bertani dan berniaga. Kita tak pernah ditanya berapa masalah yang pernah kau selesaikan selama hidup, tapi kita akan ditanya di hadapan Allah, apa yang pernah kau lakukan terhadap masalah ini. Nah, itu Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita membahas tentang donasi, akan sedikit saya mengomentari tentang pernyataan dari UAS. UAS mengatakan bahwa Rohingya tinggal di tanah nenek moyang mereka, namun tidak diberi tanah, tidak diberi tempat tinggal, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, ataupun mereka hanya bertani, bercocok tanam, dan itu saja. Tidak bisa menjadi pegawai negeri, tidak bisa menjadi polisi, tidak bisa menjadi tentara. Itu yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad itu dilengkapi dengan data-data yang jelas atau tidak? Abdul Somad benar-benar bisa memastikan Rohingya itu memang asli pemilik tanah kelahiran nenek moyangnya di Myanmar atau bukan? Coba, kalau ada bukti memang benar-benar asli hak pemilik ahli waris dari tanah nenek moyang itu si orang Rohingya, bukan orang-orang Myanmar, ada nggak bukti-bukti itu? Secara logika tidak mungkin mereka akan terusir ataupun diusir oleh etnis lain yang memang etnis lain itu menumpang, tapi jumlahnya mereka jauh lebih besar, lebih banyak daripada etnis pemilik pribumi sendiri. Etnis Rohingya jumlahnya hanya sekitar di bawah 2.000 orang, 2 juta orang. Lah, masyarakat Myanmar berapa jumlahnya? Masa iya yang menumpang yang segitu banyak? Lalu sejak kapan orang Myanmar yang segitu banyaknya masuk ke Myanmar, lalu yang menguasai Myanmar untuk saat ini, sedangkan etnis yang asli pemilik tanah kelahiran, tanah leluhur mereka di Myanmar dan pada akhirnya terusir? Sejak kapan? Dan datanya dari mana UAS dapat? Atau hanya UAS mengarang-arang cerita untuk menggalang donasi? Karena apa-apa yang ada di permasalahan di luar negeri, ya, ini permasalahan di luar negeri, itu selalu mereka tarik ke Indonesia, dan mereka itu bahas digoreng dengan dalih-dalih agama dan agama. Itu selalu mentang-mentang muslim di luar negeri sana, walah dibelain mati-matian, digoreng galang donasi untuk orang luar negeri yang nggak tahu asal usulnya, entah Islamnya benar atau tidak pun kita nggak tahu. Nggak mungkin pemerintah Myanmar itu mau mengusir, mengeluarkan orang-orang Rohingya kalau orang Rohingya memang benar-benar dia itu mendiami tanah leluhur mereka sebagai pendatang.
Saya yakin pasti orang-orang Myanmar itu akan menghormati leluhurnya. Tapi kebalik dengan orang Rohingya, justru orang Rohingya inilah aslinya pendatang tapi bikin ulah ingin menguasai Myanmar. Dan pada akhirnya apa? Ditendang oleh orang-orang Myanmar asli. Orang Rohingya ini didatangkan oleh Inggris awal mulanya ke Myanmar waktu zaman penjajahan si Inggris ini. Itu ceritanya, tapi kalau kita cerita ke situ panjang lebar nanti ceritanya, jauh banget ceritanya. Tapi UAS mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan untuk Rohingya? Ingat, orang Indonesia, warga lokal Indonesia sudah melakukan untuk Rohingya, yaitu menghalau Rohingya untuk tidak masuk ke Indonesia sebagai tindak pidana perdagangan orang. Karena apa? Warga Indonesia memikirkan masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat lokal, kenyamanan masyarakat lokal, dan tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga lokal, warga Indonesia itu juga demi kebaikan orang-orang siapa tadi, benalu Rohingya. Buat si para benalu Rohingya, biar tidak si Rohingya ini tidak jadi korban tindak pidana perdagangan. Kalau kita gembar-gembor tolak Rohingya yang ingin memasukkan dan memanfaatkan Rohingya ke Indonesia, kan mereka nggak jadi. Itu yang sudah kita lakukan demi kebaikan Rohingya, kan itu. Biar Rohingya itu tetap di Bangladesh, di penampungan besar, diurusin oleh PBB, oleh UNHCR yang dikasih jatah 155.000 per hari untuk uang makan. Jadi mereka di sana hidupnya enak. Dan para oknum-oknum yang melakukan TPPO ini tidak bisa memasukkan ke negeri kita. Jadi kita nggak mengundang, baik nggak sih kalau tindak pidana penjualan orang itu dosanya dalam agama itu apa itu? Kira-kira diperbolehkan atau enggak? Kalau memang diperbolehkan, ya kita tarik semua mereka ke sini. Tapi kalau tidak diperbolehkan, ini masyarakat Indonesia sudah melakukan yang terbaik untuk Rohingya. Itu Pak UAS. Kalian sadar enggak? Kalian teriak-teriak kemanusiaan, kalian teriak-teriak dengan dalih agama seiman, sehingga muncullah ide-ide buruk dari oknum-oknum yang melakukan TPPO. Akhirnya apa? Orang yang lagi susah, si Rohingya, jadi lagi korban TPPO. Itu karena teriakan kalian yang selalu teriak kemanusiaan dan teriak dengan dalih agama sesama muslim. Mereka bukan asli pengungsi dari Myanmar lari ke Indonesia. Mereka itu dari Bangladesh. Dari Bangladesh dibawa seseorang dengan membayar sejumlah uang hingga mereka sampailah ke Indonesia. Sejumlah uang itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku TPPO ini. Dosa atau tidak si tindak pidananya ini, si pelaku TPPO-nya ini berdosa atau tidak dengan memanfaatkan situasi mereka yang susah, lalu memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan membawa mereka ke Indonesia? Dosa atau tidak? Kalau itu diperbolehkan oleh agama, berarti kalian mendapatkan suatu amal yang lebih dari tindakan kalian. Tapi kalau memang TPPO ini dinyatakan tidak boleh di dalam agama, berarti kalian yang teriak-teriak sesama muslim dan kalian yang teriak-teriak kemanusiaan itu yang akan menanggung dosanya. Kalian yang akan menanggung dosanya. Karena teriakan kalian, Rohingya jadi korban lagi. Bukan lagi korban genosida, tapi korban TPPO. Karena teriakan-teriakan kalian itu. Dosa besar untuk kalian itu. Lalu penggalangan dana nih. Ini bagus dibahas juga.
selama ini ketika ada permasalahan apapun di luar negeri, ini kita bahas di Rohingya ya, kita tidak membahas ke Israel, karena kalau kita membahas ke Israel ini pasti ada kaitannya dengan Rohingya juga. Karena apa? Dibawa ke Indonesia dengan digoreng-goreng habis, seolah-olah di sana itu konfliknya adalah konflik agama. Tapi sebenarnya di sana itu adalah konflik kemanusiaan antar Israel dan Pales, bukan konflik agama. Karena di Pales juga banyak yang agamanya non muslim itu, tapi selalu digorengnya apapun itu, digorengnya selalu digoreng tentang agama. Lalu di Indonesia menggalang dana besar-besaran. Nah pertanyaannya, penggalangan dana itu nanti disalurkan ke siapa, masuk ke siapa, jumlahnya berapa, siapa yang menerima, ada buktinya atau tidak? Atau jangan-jangan penggalangan dana itu tidak sampai, itu yang dibahayakan, itu tidak sampai. Nah penggalangan dana itu dengan jumlah yang berapa yang disetorkan ke sana melalui siapa, digunakan untuk apa itu? Kalau misalkan korban genosida dari Myanmar lari ke Bangladesh waktu itu, lalu di Indonesia besar-besaran menggalang dana sampai jumlahnya miliaran, duit penggalangan dana dari Indonesia disetorkan ke siapa, dibuat untuk pembangunan apa di Bangladesh? Kalau larinya ke Bangladesh. Kalau ke Myanmar melalui siapa di Myanmar, digunakan untuk apa di Myanmar? Ataukah dana itu jadi gaib atau bagaimana? Sehingga tidak ada kabarnya. Karena di Indonesia ini kan marak sekali yang namanya uang gaib. Uang gaib itu ya ketika kita setor uang terus hilang, itulah uang gaib. Memanfaatkan dengan jual agama untuk mencari rezeki. Itu yang dilakukan oleh banyak ulama di Indonesia. Saya tidak menghina, tapi ini memang kenyataan. Faktanya memang mereka itu yaitu menggalang dana. Larinya kemana? Itu loh. Itu yang perlu dipertanyakan. Tapi ya, dosa yang mereka yang tanggung sendiri, bukan kita yang tanggung. Tapi kalau bisa itu jangan diteruskan. Kalaupun mau menggalang dana, galanglah dana untuk membantu masyarakat miskin yang ada di negeri kita sendiri. Untuk memperbaiki nanti jadi warga negara kita yang masih di bawah itu bisa terangkat, sehingga nanti terjadilah kesetaraan hidup kita. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Itu mungkin lebih baik daripada kalian menggalang dana untuk entah berantah manusia planet. Dan itu mereka di sana itu urusan negara mereka, urusan pemerintahan luar negeri. Kalaupun bukan tanggung jawab Bangladesh, mereka itu ada PBB yang menaungi mereka, yang mengurusi mereka. Kenapa kita harus menggalang dana sampai banyak disetorkan ke PBB atau UNHCR yang belum tentu sampai atau tidaknya ke sana? Itu sama aja menguras uang negara kita untuk luar negeri. Kalian nggak menyadari ke situ. Sekarang penggalangan dana untuk yang konflik dengan Israel, kalian sadar nggak itu loh? Itu suatu negara, ada pemerintahan. Mereka pemerintahan itu juga punya dana besar. Kalaupun mau membantu ya negara kita sendiri yang membantu ke sana. Jadi kita itu membantu ada terlihat oleh pemerintah yang ada di sana itu loh. Ya kalau kita galang donasi, galang dana kita setorkan nggak tahu kemana, mereka menyangkal tidak pernah menerima dana itu, tidak pernah menerima dana dari pemerintah Indonesia. Apa gunanya, apa fungsinya? Ayo coba. Ya memang kita punya rasa kemanusiaan, kita membantu itu boleh saja membantu. Tapi kita harus perhitungkan juga kebutuhan kita sendiri, kebutuhan negara kita sendiri, kebutuhan negeri ini, kebutuhan masyarakat di negeri ini. Jangan kita mengutamakan kebutuhan negeri orang, itu loh. Oke, nanti terlalu panjang lebar kita membahas, karena kalau kita bahas tentang ini,
ini nanti ujung-ujungnya panas dan melebar kemana-mana. Ujung-ujungnya nanti saya dikira pro Israel. Ujung-ujungnya nanti seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Namun tolong dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau misalkan sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian sebagai dukungan untuk saya terus menyuarakan kasus Rohingya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.